satu mantra untuk kita bisa mengembalikan proses kesadaran diri kita tidak tergantung pada emosi kita. Banyak loh Mbak, mereka nggak bahagia karena mereka tergantung sama emosinya sendiri. Gitu. Selamat datang di podcast Ruang Bahagia, mengulik cerita dari orang-orang inspiratif tentang perjalanan hidup mereka untuk menemukan ruang bahagia dalam dirinya, bercerita, berbagi, dan memberi inspirasi, karena semua orang berhak untuk bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Intan Nurlaili, tuan rumah di Ruang Bahagia di Beyond Plus. Nah, di episode kedua kali ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Untuk menggambarkannya sudah cantik, pinter, udah senyum-senyum di samping saya. Langsung saja saya sapa Mbak Astrid Widayani. Iya, halo Mbak. Aduh, udah heboh tuh Mbak. Supporternya udah heboh. Kayaknya udah banyak fansnya di sini. Halo. Iya. Assalamualaikum Mbak Astrid. Waalaikumsalam Mbak Intan. Terima kasih sudah diundang nih di Ruang Bahagianya Mbak Intan. Senang banget. Jadi ini merupakan episode yang kedua ini Mbak di Ruang Bahagia. Tapi meskipun sebelumnya Mbak Astrid juga pernah ya jadi tamunya di ruang di podcast di Beyond Plus di Beyond Plus ya. Waktu itu bahas multitasking. Multitasking perempuan multitasking ya kan, waktu itu bahas tentang itu, tapi kita kali ini nggak bahas tentang itu, nanti sama ya kajiannya. Kita akan bahas satu yang lain. Kita akan mengulik cerita menarik ini dari seorang Astrid Widayani, bagaimana sih strategi beliau, begitu kisahnya beliau menemukan ruang bahagia dalam dirinya, gitu. Tapi sebelum masuk ke tema nih Mbak, cerita dulu dong sekarang aktivitasnya apa sih? Masih sama sih Mbak Intan ya. Sama. Sekarang lebih saya singkat jadi edupreneur gitu aja. Edupreneur. Karena kalau dulunya saya sebutkan satu-satu gitu, masih di ketua yayasan, kemudian ada juga di PT saya juga sebagai direktur dari Unis Solo, WRP dan lain-lain. Jadi semuanya bergerak di bidang pendidikan. Tapi juga kita mengusahakan selain di bisnis ada impact ke pengembangan pendidikan di Solo khususnya sampai ke Indonesia. Jadi sering kita bikin event juga Mbak. Jadi kayak webinar, terus kegiatan-kegiatan seminar, sampai dengan tahun kemarin kita bikin festival pendidikan pertama hybrid di Solo. Kayaknya heboh sekali waktu itu. Saya juga lihat tuh di Instagram promonya gitu ya, luar biasa. Nah, kita masuk nih ke Ruang Bahagia Mbak Astrid. Namanya Ruang Bahagia ya. Kita pingin tahu nih sebenarnya persepsi Mbak Astrid sendiri nih tentang bahagia itu seperti apa sih? Hari ini pun saya diundang sharing, itu sudah masuk Ruang Bahagia juga. Karena memang salah satu kebahagiaan saya secara pribadi itu memang sharing. Gitu. Sesederhana itu sebenarnya. Kalau sesimpel itu gitu ya. Iya, sesimpel itu. Jadi kalau orang bilang jangan lupakan apa yang kamu suka gitu. Biasanya kan orang fokus ke hal-hal yang mungkin kita kurang gitu kan. Betul. Apa yang membuat kita sedih, apa yang membuat kita mungkin buat perbandingan gitu ya dengan teman-teman yang lain. Tapi justru kalau saya sih fokus ke diri. Ya, diri kita diri sendiri itu kita senengnya apa sih gitu. Kayak misalnya saya hari ini diajak sharing, ya itu ruang bahagia saya juga. Ya, kalau kita melihat gitu ya seorang Mbak Astrid gitu ya, kayaknya kita melihat sosok yang sempurna nih. Apalagi sih gitu. Ada manusia yang sempurna. Ya apalagi sih gitu, udah cantik, udah pinter, udah nyusu, udah semuanya ada kayaknya. Orang wang sinawang gitu ya, memang sinawang seperti itu. Boleh nggak cerita sih Mbak Astrid, ada nggak di satu masa gitu dalam kehidupan Mbak Astrid mendapati di posisi yang nggak nyaman gitu? Ya pastinya ya Mbak, kita semua manusia, kita nggak sempurna, tapi kalau boleh sharing tadi yang disebutkan Mbak Intan tuh saya bisa sampai di titik sekarang, itu juga baru saya ajak teman-teman yang lain nih, teman-teman muda, namanya lifelong learning. Jadi kita nggak pernah berhenti belajar. Kok tiba-tiba Astrid bisa masuk dapur, bisa masak, kok bisa tiba-tiba nyanyi, main musik, semua kita coba awalnya. Dan dari kita coba ternyata kita ada bakat di satu bidang, kita akan tekuni dan di situnya kita akan temukan bahagia tersendiri gitu Mbak. Jadi nggak puas di satu keterampilan atau satu kemampuan gitu. Kita akan coba yang lain. Tapi kalau ditanya yang pernah di titik yang kita nggak pas, ya pasti Mbak, pasti ada. Pasti ya? Iya, pasti ada. Contohnya banyak loh sebenarnya teman-teman. Cuman justru itu kalau boleh dibilang ketika orang melihat mungkin kalau di media sosial, kemudian kenal saya sekilas gitu ya, itu kan happy gitu. Semua kamu kok nggak pernah negatif ya, Trid gitu. Kayaknya nggak pernah susah gitu. Itu sebenarnya
semua fail kita atau failure kita gitu ya, kegagalan kita itu memang menjadikan kita untuk naik tangga di level yang berikutnya, di semua keterampilan yang akan kita tingkatkan tadi. Atau mungkin kalau kita ngomongin jabatan bisa, atau mungkin kita ngomongin ke status dalam lingkungan sosial juga bisa. Tapi dalam proses kegagalan itu pun perlu kita kita simpan, kita gunakan untuk pembelajaran sendiri gitu. Contohnya Mbak, dulu sebelum masuk ke dunia pendidikan, saya ingin membangun kepercayaan diri. Itu sempat di modeling kan, waktu sekolah dulu. Putri Solo juga pernah ya Mbak? Iya, Putri Solo di Duta Wisata Jawa Tengah juga pernah gitu kan. Sampai di Semarang pun saya ikut Denok Semarang Mbak, mewakili kota Semarang gitu. Jadi saya namanya personal development tuh selalu saya bangun gitu. Tapi di satu titik misalnya nih, ternyata modeling itu nggak cuman bisa difoto, tapi kamu harus bisa menghafal koreografi untuk blocking dan seterusnya, bagaimana menyesuaikan karakter dengan baju dari desainer misalnya. Nah itu misalnya nih ya, saya lupa-lupa, aduh masih salah, itu kan juga kegagalan ya, sampai kita tuh pernah ya, ada di satu event, belakangnya itu Mbak kain. Saya tuh lupa, saya sandaran sambil nunggu giliran jatuh. Itu pernah gitu. Cuma kita harus bangun lagi, terus kita langsung tampil dan harus tidak terlihat kita nangis atau kita kayak panik gitu, harus tetap cool gitu, harus tetap santai membawakan baju yang memang sudah dipercayakan ke kita gitu. Itu banyak sekali sih Mbak kalau momen-momen gitu ya? Seperti itu. Seperti itu. Tapi Mbak Astrid tadi kembali gitu ya, menyatakan apa yang disampaikan Mbak Astrid, bahwa untuk bisa menemukan satu titik kebahagiaan kita perlu mencari gitu kan. Betul. Kita tuh di mana sih gitu ya? Apa namanya passion yang kita miliki gitu ya? Passion yang kita miliki yang bikin kita happy apa? Berarti yang paling bikin kita happy itulah passion kita gitu ya Mbak? Ya bisa dibilang jangan fokus yang teman-teman punya gitu, tapi apa yang kita punya yang buat bikin kita senang gitu. Untuk Mbak Astrid berapa lama nih bisa menemukan passion saya nih gitu, yang bikin saya happy gitu? Itu juga relatif ya, setiap orang mungkin rumusnya juga beda-beda, tapi kalau saya sih selama ini jadi pengalamannya ada ini Mbak, kayak 3 stage gitu. Selalu apapun pelajaran dalam hidup yang membuat akhirnya saya happy. Jadi harus mengalami satu tuh namanya experience. Jadi saya harus mengalami betul-betul pengalaman yang baru gitu. Ya di situ ada mungkin rasa gagal, rasa malu, mungkin juga belum seperti yang kita harapkan gitu ya. Tapi di satu sisi ya sudah kita mengakui itu sebagai stage experience gitu. Mungkin kita sekarang di bidang pendidikan nanti tiba-tiba kita nggak tahu harus terjun ke dunia yang lain nih, misalnya ke politik atau saya nggak tahu ya, mungkin ke depan seperti apa, cuman itu sebuah experience yang harus dilalui misalnya. Nah kemudian di stage kedua itu saya melihat memang kita akan mengalami expertise Mbak. Jadi setelah kita coba gitu ya, gagal coba terus istilahnya jatuh bangkit lagi tadi, kita akan menemukan satu titik di mana ternyata saya bisa loh gitu menguasai ini gitu. Kayak tadi misalnya main musik, kayak misalnya tadi masak gitu ya, hal-hal kecil seperti itu. Baru nanti kalau setelah selesai itu akhirnya ketemu wisdomnya Mbak. Inilah yang membuat saya happy gitu. Itu nanti pasti ketemu. Jadi memang prosesnya nggak sesimpel aku masuk ini langsung happy gitu ya, bidang baru gitu. Pasti semua akan mengalami 3 hal itu kok. Butuh perjuangan juga gitu ya, butuh untuk menemukan ini aku ternyata bakat loh di sini. Jadi kalau kita gitu lagi sedih gitu ya, aduh kok berat sekali, mungkin teman-teman yang masih kuliah ya. Aduh teman-teman yang masih kuliah. Aku harus masih bikin tugas akhir, terus aku masih harus lembur ini untuk bikin skripsi gitu ya. Itu masih memang pengalaman harus kamu jalani gitu. Jadi masuk ke belum ke wisdom ya, masih ke experience-nya. Baru nanti di satu titik kamu lulus, udah nih happy. Apakah sudah happy benar? Belum tentu. Kalau nanti sudah dapat ijazah, belum dapat kerjaan, sedih lagi. Tapi kalau udah dapat wisdomnya, kalau sudah dapat istilahnya kebijaksanaan dalam hidup gitu ya, lesson of life-nya. Aku dulu memang mengambil jurusan ini, aku lulus memang saya niatkan untuk mencari pekerjaan di bidang ini dan sukses di bidang ini, akan bahagia Mbak. Itu yang akan melandasi hati kita untuk tetap bersyukur. Jadi lebih kadang-kadang gini Mbak Astrid,
kita tuh pengen hidup ini mencari pengalaman gitu ya. Iya. Tapi kok kayaknya pengalaman terus nggak rampung-rampung. Ini Di level pertama itu nggak rampung-rampung gitu. Tidak semua orang juga enjoy cari pengalaman kayak saya mungkin ya Mbak ya. Males gitu kayak yang simpel-simpel aja gimana gitu. Ya ada sih Mbak beberapa istilah-istilah yang gampang switch gitu ya. Kita dari sedih bisa jadi senang, atau kita dari kecewa mungkin patah hati ini ya, broken heart gitu. Nih, bisa move on. Tuh, Mbak. yang dari patah hati bisa langsung move on. Itu juga beberapa istilah juga bisa kita gunakan sebagai tanda kutip mantra gitu ya. Mantra itu kan nggak selalu yang berbau-bau sulap atau apa, tapi kita gunakan magic ini untuk kita pengen switch untuk satu hal yang kurang seperti yang kita harapkan untuk sesuatu yang seperti kita harapkan. Itu misalnya kita menggunakan istilah what if. What if tuh bagaimana jika gitu. Kan kalau kita misalnya mau maju lomba nih ya, pasti kan aduh pasti ini nanti gini. Nah, itu what if-nya harus dibalik menjadi yang positif nih. What if gimana kalau aku, jadi daripada bilang gimana kalau aku gagal, kita ganti gimana kalau kita berhasil. Gimana kalau aku nanti juara ya gitu. Gimana caranya untuk aku bisa jadi juara. Jadi what if ini mantra juga buat saya Mbak. Kalau masuk di suatu situasi tertentu yang nggak kita harapkan, tapi mau nggak mau kita harus memotivasi diri kita. Ada self talk ya. Ada sebuah dorongan atau motivasi untuk kita ngomong ke diri kita sendiri, what if sebaliknya yang positif. Gitu. Terus ada lagi mantra yang kedua itu banyak nih Mbak, saya mantranya saya bagikan di Ruang Bahagia loh. Wah, luar biasa nih, kita dapat banyak mantra. Mantra yang kedua itu it's normal to Mbak. It's normal to. Jadi misalnya nih ya, kita kan punya perasaan sedih gitu. Banyak misalnya istilah cowok-cowok nih ya, boys don't cry, nggak boleh sedih, nggak boleh nangis. Tapi kan itu laki-laki juga punya perasaan, nggak apa-apa dong merasakan sedih. Tapi setelah itu gimana untuk kita bisa move on, gimana kita untuk bisa kembali normal. It's normal to itu sebenarnya untuk mengekspresikan apa yang terjadi dalam emosi kita. Dan apa yang terjadi dalam emosi kita kan tidak sesuatu yang permanen, gitu ya. Bisa kita kendalikan sebenarnya. Jadi it's normal to itu satu mantra untuk kita bisa mengembalikan proses kesadaran diri kita tidak tergantung pada emosi kita. Banyak loh Mbak, mereka nggak bahagia karena mereka tergantung sama emosinya sendiri gitu. Dia jadi tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Betul, jadi kayak misalnya dia sedih gagal karena mungkin nilainya tidak sesuai yang diharapkan, ke bawah terus gitu ya. Jadi sedih terus. Nah ini tidak ada it's normal to-nya nih, berarti belum normal bagi dia kan. Nah itu. Mantra kedua, tapi saya potong dulu mantra kedua. Apa bedanya tadi yang mantra kedua what if dan it's normal to. It's normal to dengan itu adalah apologi buat diri kita. Misalnya nih kita kan kita belum mendapat kesuksesan nih, kita masih gagal dalam melakukan sesuatu. Wajar kan kalau gagal gitu. Akhirnya menjadikan itu pemakluman buat kita sendiri gitu. Akhirnya membuat kita stuck, berhenti. Yaudah deh, emang kok aku kan nggak bisa gitu. Iya, itu harus digarisbawahi. It's normal tuh itu lebih ke untuk mengendalikan emosi. Ya tidak boleh untuk alasan-alasan yang lain. Bukan untuk mengapologi diri sendiri misalnya gitu ya. Nih, ya wajar dong cowok nggak bisa masak misalnya gitu. Betul. Ya nggak boleh. Ini kita ngomonginnya lebih ke membatasi dari segi emosi saja. Jadi tidak terbawa sedih, tidak terbawa galau. Nggak baper lah Mbak kalau anak sekarang itu. Jangan baperan gitu. Jangan ya. baperan. Dikatet. Ada senyum-senyum. Mbak, ada mantra yang paling penting sih Mbak. Mantra karena kita sudah dealing dengan pandemi ya 2 tahun lebih kan. Nah, mantra terakhir ini sesuatu yang sebenarnya kita istilahkan kalau pandemi menjadi endemi. Betul. Gitu. Namanya coexist. Coexist. Sorry loh Mbak, ini banyak istilah baru nih hari ini. Coexist. Malah dapat ilmu baru nih banyak. Jadi coexist itu adanya dua hal yang contrary, tapi bisa berjalan seiringan. Gitu. Jadi dua misalnya hal yang berkebalikan, tapi kita jalani pada saat yang sama. Misalnya nih ya, aku mau presentasi di depan umum, di depan 1.000 orang, nggak pernah kan? Biasanya cuma teman sekelas 10 orang. In contrary, berarti apa? Pengennya confidence. Betul. Nah, berarti yang contrary-nya apa?
anxiety misalnya, cemas gitu ya, deg-degan, khawatir gitu. Betul. Jadi antara confidence sama anxiety itu dijadiin satu aja, sebelahan. Gimana, jadi Mbak? Ketika kan di satu sisi cemas aja. Jadi gitu. Disadari diri kita bahwa kita itu baru cemas, tapi kita di satu sisi ada kepercayaan dirinya. Jadi wajar, kalimatnya menjadi gini. Jadi wajar ketika kita pengen tampil di depan 1.000 orang gitu, kita cemas. Tapi kita cemas sebelumnya. Wajar gitu ya. It's okay gitu kan. Itu memang koeksis sampai saya bilang mungkin motivator kelas dunia, mungkin bahkan mungkin presiden gitu ya. Mungkin dulu mengalami itu. Tapi mereka bisa menggabungkan antara anxiety dan confidence di satu waktu yang bersamaan. Jadi nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Biasa aja flat tapi gitu. Tapi belajar loh Mbak, maksudnya. Ya, makanya itu yang mantra gitu. Ketiga. Nggak mudah gitu menggabungkan antara. Betul, makanya kalau saya tadi mention di depan, kok Bu Astrid, kok ini Mbak Astrid kok di medsosnya happy terus gitu. Sebenarnya di balik saya bikin wisdom, saya kan sering bikin captionnya lebih ke wisdom ya. Itu di balik wisdom itu saya sudah pernah mengalami antara sadness sama happiness-nya. Gitu. Jadi udah kita munculkan koeksisnya. Memunculkan wisdom Betul. itu tadi. Jadi yang dilihat kan happy gitu. Padahal sebenarnya kalau orang mengalami relate ya Mbak ya, aku juga pernah mengalami yang sama, itu mereka pasti DM ke saya juga. Gitu. Oke, Mas, luar biasa sekali. Tadi mantra-mantranya udah kita tiga lah, cukup lah ya. Udah 3 mantra nih. Dan kayaknya untuk bisa menjalani itu juga butuh belajar banyak. Betul sekali. Dan pengalaman itu satu hal yang tidak bisa kita hindari. Maksudnya tidak bisa kita kayaknya buat apa sih gitu kan, nggak bisa gitu kan. Mbak Astrid punya nggak cerita gitu, lagi nih cerita. Cerita lagi nih Mbak Astrid. Boleh. Di satu kondisi yang seperti apa sih Mbak Astrid merasa down banget gitu? Down banget ya. Ya pastinya itu ya, kalau di dalam diri manusia ada momen di mana kita bertemu dengan hal yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi ada sesuatu jarak yang sangat besar antara harapan dan kenyataan. Gitu. Itu kalau pengalaman saya ya pernah kehilangan almarhum ayah saya, ya almarhum bapak. Kemudian pada waktu saya berjuang untuk punya anak sampai 7 tahun lebih. Oh iya Mbak. Oh iya, betul. Baru tahu nih saya nih. Padahal udah 2 jagoan itu ya. Alhamdulillah sekarang udah ada 2 jagoan. Jadi saya harus nunggu 7 tahun sampai tahun ke-8 pernikahan kan diberi momongan, titipan dari Allah gitu. Jadi antara harapan sama kenyataan yang jauh itu bagaimana kita bisa manage di ruang bahagia kita, kita cari yang memang pada waktu itu mungkin tekanannya juga luar biasa banyak sih Mbak, kayak kenapa sih masih pengen kerja ya, kok belum pengen punya anak dan lain sebagainya gitu. Padahal bukan keinginan saya gitu. Jadi memang waktunya belum pada waktu itu. Ada juga yang waktu saya S3 itu sampai 2 kali saya bukan DO ya, lebih ke saya cut untuk saya mulai lagi, saya mulai lagi sampai ini yang ketiga Mbak. Nggak tahu kan orang-orang. Jadi yang pertama saya pernah kuliah di UGM, pernah daftar. Terus kuliahnya harus Senin sampai Kamis, akhirnya saya out. Saya pindah lagi ke UII yang Jumat Sabtu pada waktu itu di Jogja. Terus bapak meninggal, saya harus cuti. Kemudian sebelumnya saya hamil. Itu kan karena udah lama nggak punya anak, jadi saya harus cuti. Terus anak saya lahir kayaknya 6 bulan 7 bulan bapak saya meninggal, saya harus cuti lagi. Terus kelamaan, terus akhirnya saya harus keluar juga S3-nya. Jadi udah 2 kali saya keluar. Terus baru anak saya udah agak besar itu, saya lanjut lagi kuliah S3-nya. Itu mungkin semangat long life learning tadi. Betul, ya Mbak ya. Semangat. Jadi nggak pernah putus asa gitu ya dengan keadaan. Jadi ternyata gitu ya, seorang Astrid punya cerita nih yang menarik. Dan waktu itu nih Mbak, untuk kemudian bisa berdamai. Kan kehilangan seorang ayah gitu yang benar-benar maksudnya mungkin dekat sekali. Dekat sekali, tidak di waktu yang kita nggak ada sakit, duka, nggak ada gitu apa kan. Itu untuk kemudian bisa berdamai nih, menerima itu gitu. Pada prinsipnya kan kita harus bisa nerima dulu gitu. Itu gimana nih Mbak? Sudah saya mention juga di mantra-mantra saya sebelumnya. Ya kalau kasusnya bapak misalnya, saya waktu itu harus menyadari saya sedih gitu ya. It's normal to sad gitu kan. Kalau kehilangan seorang bapak kan wajar kalau sedih. Tapi saya sadar kan,
secara logika. Setelah ini what next I have to do kan? Apalagi yang harus saya kerjakan setelah Bapak meninggal. Apa hal-hal legalitas yang harus saya penuhi, kemudian dari operasional kampus pada waktu itu gitu ya. Iya, padahal ada tanggung jawab yang padahal besar setelah perasaan itu ya. saya pada waktu itu sedih gitu, tapi tetap harus jalan. Jadi ya mantra-mantra itu tadi yang saya gunakan untuk sampai sekarang pun tidak mudah Mbak Intan untuk mengelola beberapa bisnis sekaligus dengan saya menjadi seorang ibu, kita perempuan ya, anak saya masih kecil-kecil dan saya harus lanjut kuliah lagi karena memang bisnis saya pendidikan gitu. Jadi kalau saya istilahnya minta tolong seorang profesor atau dokter kan ya nek kita cuma S2 gimana gitu. Gitu. Jadi ya memang kita harus sebagai pemimpin harus menjadi teladan juga gitu. Saya cari yang sekaligus mencari wawasan, akhirnya saya pilih S3 di Swiss. Jadi bisa saya sharing juga untuk sudut pandang baru, kemudian pendekatan-pendekatan yang dulu mungkin belum digunakan di Indonesia bisa kita gunakan di sini. Diaplikasikan di Indonesia gitu ya dengan ilmu-ilmu yang baru gitu. Oke, berarti kan tadi satu hal gitu ya yang perlu untuk kita pahami sebelumnya adalah ketika sesuatu yang tidak kita harapkan itu terjadi, pada langkah pertama kita harus menerima dulu gitu. Menerima dulu. Betul, menyadari gitu ya, bahwa it's normal to happen gitu ya. Itu biasa terjadi gitu ya. Itu bisa terjadi pada siapapun mungkin ya. Yang bisa kemudian baru kita bisa mengolah gitu ya, mengolah rasa kita untuk bisa kemudian berpikir apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya. Hidup nggak akan berhenti gitu kan ya Mbak. Setuju, Mbak. Hidup harus terus berjalan dengan ini. Nah, ada nggak Mbak kisah inspiratif nih gitu yang bisa kisah buat pelajaran kepada dalam mencari kebahagiaan dalam mencari kebahagiaan? Wah, agak dalam nih ya pertanyaannya. Yang terakhir tapi malah jadi saya mikir ini. Saya sebelum usia 30 gitu ya, sudah harus bisa menjadi seseorang yang decisif. Padahal saya perempuan. Jadi kalau dibilang dulu wanita itu susah untuk jadi pemimpin, apalagi di agama Islam kan juga diajarkan pemimpin itu laki-laki ya. Memang betul, karena memang secara kodratnya kita itu jauh lebih menggunakan perasaan. Kalau decisiveness itu kan kemampuan untuk bisa cepat mengambil keputusan ya. Nah, sebelum usia 30 itu, sebelum saya menemukan kebahagiaan itu sangat sulit ketika banyak hal yang harus saya putuskan dengan pemikiran saya sendiri. Kalau ada risiko salah, konsekuensi saya juga yang menanggung. Sendiri yang menanggung gitu ya, tanggung jawab yang besar. Dan akhirnya pada saat gitu ya. Beberapa waktu itu ya mungkin boleh dibilang pengalaman saya ketika alih kelola itu ketika Bapak Seto, dan saya seorang perempuan belum sampai genap 30 pada waktu itu, ya pasti sedih Mbak, sedih, kemudian berpikir gimana ya caranya untuk membahagiakan diri saya tanpa saya harus bergantung ada orang yang bisa membahagiakan saya. Agak susah ya, agak susah, tapi memang itu terjadi karena yang bisa membuat diri kita bahagia memang diri kita sendiri. Kembali ke saya bilang di awal tadi ya. Iya, betul. Jadi pada waktu itu ya sudah, akhirnya saya harus berpikir gimana caranya banyak keputusan yang bisa diambil, apapun resikonya, bisnis kita kembangkan, tapi ada satu sudut atau satu hari khusus gitu ya, yang memang itu benar-benar me time banget Mbak. Itu yang dulu saya nggak ada, sekarang jadi ada. Dan itu alhamdulillah dari suami, dari keluarga itu sudah hafal, oh kamu baru butuh ini ya, menyendiri ya gitu. Karena memang butuh ini ya, kesadaran yang tinggi untuk akhirnya kita bisa bisa lebih kuat gitu dan mencari kebahagiaan yang sejati. Gitu. Belum berakhir nih Mbak, satu lagi saya masih pengen pengen diskusi ingin sharing dengan Mbak Astrid nih. Tadi dikatakan bahwa untuk bisa menciptakan bahagia itu dari diri kita sendiri, bukan orang lain yang kasih gitu. Ini kasih bahagia nggak bisa kan kayak gitu. Nah, tapi kita tidak bisa memungkiri gitu ya bahwa supporting system itu hal yang sangat penting sekali gitu kan. Bagi Mbak Astrid sendiri gimana nih Mbak? Ya, sangat penting, betul, saya setuju Mbak. Cuman tadi yang saya sampaikan sebelumnya memang dalam konteks kalau kita nanti udah on the top position ya, kalau teman-teman nanti pengen sukses, teman-teman akan di top posisinya di paling puncak, pasti akan merasakan itu gitu. Jadi butuh ruang untuk sendiri. Tapi kalau secara umum berarti kan
Gimana Mbak tadi berarti support sistemnya gimana ya? Kalau posisi saya tuh kayak penting, tapi kita nggak boleh tergantung banget gitu. Karena jatuhnya kalau mereka nggak seperti yang kita harapkan, terjadi gap lagi. Kita jadi kecewa gitu. Jadi malah cenderungnya kita mengkomunikasikan dengan baik dengan keluarga, dengan teman-teman, sahabat. Sebenarnya kita punya visi apa sih gitu. Kita punya dalam pekerjaan itu kita punya goal apa gitu. Sehingga ketika mereka tahu, misalnya ini ya, saya harus pulang setiap hari maghrib gitu. Anak-anak juga tahu, bisanya main sama mama sehari full itu weekend misalnya. Itu mereka sudah terkomunikasikan dengan baik. Nah, support system itu juga akan secara alami membantu untuk menguatkan kita. Tapi sebaliknya kalau komunikasinya nggak baik, ya biasanya gimana ya? Jadi gapnya yang muncul gapnya tadi semakin jauh dan semakin kecewa jatuhnya. Yang paling berpengaruh bagi Mbak Astrid atau penting dirasain gitu ya Mbak Astrid, supporting system itu dari mana Mbak? Kalau saya partner of life sih Mbak. Dari suami. Pasangan ya? Iya, dari pasangan. Saya nggak mungkin di titik ini juga karena nggak direstui sama suami gitu. Sampai bisa melanjutkan usaha keluarga, sampai bisa mengembangkan bisnis. Saya suka sharing dimanapun, itu suami saya tahu dan dia sangat support sekali. Kalau wanita dibilang, udah kamu di rumah jaga anak-anak, ya udah gitu, selesai. Jadi kalau sekarang support system saya yang paling kuat memang suami. Dia memang nggak kelihatan, tapi di belakang layar doanya supportnya luar biasa. Tapi gitu juga kalau boleh saya jujur, yang seharian saya mendampingi itu ibu. Nah, ibu ini yang tahu dari saya kecil sampai saya sekarang, yang mana ibu itu juga selalu percaya. Orang tua itu selalu percaya sama kita. Nah, kepercayaan orang tua itulah yang justru menjadi support system kita, menguatkan kita ya ketika terjadi sesuatu gitu. Betul. Kan. Sering sharing juga nggak sih Mbak, maksudnya kalau menghadapi sesuatu, atau lebih tadi menjadi perempuan yang independen udah bisa selesaikan sendiri biasanya gitu, atau enggak, sebaliknya sih, saya malah sering sharing ke ibu, ke suami gitu, dengan orang-orang yang dipercaya gitu ya, untuk bisa menjadi apa sih, kita solusi apa yang tepat untuk bisa kita ambil gitu ya Mbak ya. Oke, luar biasa sekali pada kesempatan kali ini kita sudah banyak berbincang dengan Mbak Astrid, bahkan sudah mendapatkan banyak mantra tentang bagaimana bisa menemukan ruang bahagia dalam diri kita. Untuk switch secara cepat secara cepat dari kita sedih menjadi bahagia gitu. Yang pasti jangan terlalu baper gitu ya Mbak ya, dengan menghadapi sebuah kondisi, bahwa semua kondisi itu normal terjadi. Apa yang perlu bisa kita bangun dari persepsi kita, what if tadi gitu kan, untuk menjadi lebih baik lagi, kita balik persepsinya, sehingga ruang bahagia itu bisa semakin termasuk mudah koeksis juga. Termasuk koeksis gitu ya. Mendampingkan antara dua hal yang sangat berbeda untuk bisa menjadi sebuah solusi nih, bisa mendapatkan sebuah strategi untuk bisa mengatasi hal yang tidak kita harapkan. Betul. Jadi jangan khawatir kalau dengan partnernya nanti atau suami istri itu banyak perbedaan, itu malah lebih bagus. Oh gitu ya. Jadi jangan mencari persamaan ya. Iya, itu bagus juga. Cuman dalam konteks ini koeksis itu yang akan saling mendampingi satu sama lain. Lebih saling menguatkan, melengkapi gitu kan ya, melengkapi. Oke, terakhir Mbak Astrid nih. Iya Mbak, masih ada lagi Mbak? Enggak, terakhir. Mungkin closing statement aja Mbak Astrid buat teman-teman yang sedang menyimak ini gitu ya. Iya. Karena judulnya Ruang Bahagia ya, akan saya bahas juga tentang tadi ya beberapa mantra yang sudah saya sampaikan di obrolan kita kali ini. Itu adanya what if, kemudian ada it's normal too, dan juga ada coexist, itu harus dibawa sebagai bekal kita sehari-hari. Jadi kapanpun terjadi perubahan dalam hidup, ketidaksesuaian antara kenyataan dan harapan, kemudian bahkan terjadi hal-hal yang mengejutkan gitu ya, hal-hal yang tiba-tiba saya kehilangan orang tua pada waktu itu tuh, kita bisa tetap stabil dan tetap happy. Dan yang pasti yang terakhir, untuk bisa menjaga kebahagiaan itu sangat penting ketika nantinya kita bisa akhirnya mencapai mimpi atau goal dalam hidup kita. Harus ditentukan. Ya, karena itu yang menjadi api ya, semangat spirit untuk selalu menjaga hidup kita, untuk terus bersemangat sampai dengan goal kita capai nantinya. Oke, luar biasa sekali Mbak Astrid, matur nuwun sharingnya di kali ini, dan pasti teman-teman bahwa
kita jangan pernah lelah untuk belajar gitu ya, mencari pengalaman hingga menemukan passion yang ada pada diri kita, karena itu sumber bahagia kita. Kita bisa menemukan itu ketika kita bisa mendapatkan passion kita tuh apa sih, sehingga kita bisa ahli di situ dan akhirnya kita bisa menemukan kebahagiaan di situ. Dan jangan lupa bahwa kita semua berhak untuk bahagia. Itu dulu dari saya untuk kali ini di Ruang Bahagia ini, dan tunggu episode-episode selanjutnya dengan tamu-tamu spesial lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asti, terima kasih sekali lagi. Supporternya luar biasa.